Denting harmoni sape, alat musik tradisional suku Dayak, mengalun mendayu-dayu. Getarnya merasuk kalbu, itu tersua ketika kami mendekati area Lamin di Desa Pampang. Saat beringsut ke halaman rumah adat itu, ada perhelatan kesenian ala desa budaya Pampang. Puluhan penari Dayak, dari anak sampai dewasa, meliuk-liukkan tubuhnya, menebar pesona keindahan tarian mereka. Ada 10 tarian yang diiringi harmoni sape. Kancot atau tari-tarian itu dimaknai sebagai simbol kebiasaan sehari-hari. Di antaranya, kancot lemah dalasan yang memiliki makna membersihkan halaman, membersihkan supaya lingkungan lebih baik, termasuk membersihkan pikiran. Tujuannya agar tidak ada gangguan dalam kehidupan. Demikian diutarakan seorang pemandu kegiatan di tiap-tiap kancot, dipandu narasi yang menjelaskan makna dari tarian yang disajikan. Hari itu ratusan penonton memadati Lamin atau rumah adat Dayak. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Samarinda, Bontang, Kalimantan Tengah, Medan, Makassar, hingga Manado. Ada pula pengunjung dari Jakarta, Bekasi, serta mahasiswa isi Jogja. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Malaysia demi menyaksikan keindahan pesona tarian Dayak. Zaman kami itu Apokayan namanya, jadi langsung perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Berpusat Kabupaten Bulungan, Kecamatan Datadian dan Longnawang. Kaltara ya? Ya, Kaltara sekarang. Ya. Ya, jadi dengan adanya kami masing-masing datang ke Pampang ini bukan dalam bentuk kurang banyak. Jadi kami dalam arti satu-satu, mungkin ada yang datang berobat karena sudah tidak bisa kembali sehingga berkumpul ke Pampang ini. Nah, karena kami sudah ada kelompok di Pampang ini, sehingga mereka berkeinginan untuk mengajukan sebuah desa budaya. Karena prinsip mereka, bila mana kelompok orang Dayak itu harus ada seorang kepala desa. Namun di dalam perjuangan itu tidak semudah itu, karena di Kota Madia itu tidak boleh ada desa. Kelurahan aja. Ya, itu kelurahan. Jadi sehingga dengan berusaha kita menjadi sebuah daerah wisata aja. Jadi kita sudah diakui oleh pemerintah pada zaman Pak Armum Ardan 1991-an ya Pak? Kurang lebih begitu. 90-an ya. Jadi dengan hal kami sudah memperkenalkan budaya ini, karena dalam prinsip orang tua begini, kita sudah tinggal di tempat asal kita dulu, kebiasaan kita kan bikin ladang. Bikin ladang berpindah-pindah dalam arti bukan merusak. Karena saya lihat cara orang tua dulu berbuladang, kami beratus tahun sudah tinggal di daerah itu, masih sekarang hutan, masih keliling kampung. Nah, karena kami sudah ke kota, tidak mungkin berladang lagi karena hutan. Jadi salah satu pikiran itu budaya kita. Budaya kita akan minta pemerintah supaya anak cucu kita bisa bertahan di kota. Nah, itulah yang perjuangan mereka. Jadi sehingga pada hari ini kita sebagai warga masyarakat sangat, sepertinya budaya ini sangat cocok
kita lestarikan di kota. Karena lewat budaya ini, lintas budaya ini kita saling ketemu. Saling ketemu. Nah, termasuk hari ini tadi kita mulai buat kegiatan sumpit. Bertepatan saat kami mengunjungi desa budaya Pampang, saat itu sedang berlangsung acara lomba sumpit memperebutkan piala kepala adat Pampang. Acara ini diikuti oleh banyak peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Halo sahabat Klik, saat ini kita sedang berada di Desa Adat Pampang, tepatnya di Kota Samarinda. Dan kebetulan pada saat kita tiba di sini ada acara lomba sumpit memperebutkan piala kepala adat Pampang. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami. Saat ini saya bersama Bapak Joni Eka Saputra, Ketua Sumpitan Kalimantan Timur. Ketua Sumpitan Kalimantan Timur. Ya. Pak, ini eventnya pertama kali diadakan ya? Untuk di Desa Pampang sendiri memang pertama kali. Namun kalau untuk Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, Ya. ini bukan barang baru. Bukan barang baru. Artinya setiap event bentuk daripada pembinaan pemerintah kepada olahraga tradisional Sumpitan ini adalah Ya. melaksanakan event-event tadi. Nah, artinya di setiap perayaan besar seperti ulang tahun provinsi, ulang tahun kota, kemudian hari kemerdekaan, itu selalu dilaksanakan. Iya. Ya. Kalau ini Pak, alat-alat sumpit yang dipakai sekarang itu yang tradisional atau udah yang baru? Ya, kalau dikatakan tradisional ini hanya dari caranya Dari saja caranya. yang kita masih pelihara sampai Ya. sekarang. Artinya dia tidak menggunakan pisir, dia menggunakan naluri, dan dia menggunakan power tiupan. Iya. Ya, jadi dengan ciri khas dia senyap, cepat, tepat, itu masih Iya. terjaga sampai sekarang. Namun kalau untuk peralatan tentunya harus ada inovasi-inovasi karena Sumpitan ini sudah ke arah olahraga prestasi. Artinya olahraga yang dipertandingkan. Bahkan untuk Indonesia ini tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan internasional sudah ada event. Nah kalau misalkan di perlombakan itu ada standar khusus nggak? Misal alat sumpit yang dipakai sama jenis-jenis peluru ya namanya? Ya, anak Itu sumpit. Anak sumpit ya? Heeh. Itu ada standar tersendiri nggak? Ya, memang semua kan berawal dari budaya. Iya. Budaya inilah yang kita kembangkan dan kita buat satu aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Karena Iya. terdiri dari banyak komunitas kan Sumpitan ini. Iya. Ya, kita sudah sepakati aturan-aturan. Bahkan kalau untuk Kalimantan Timur sendiri sudah sekalimantan udah baku aturan kita bersama. Iya. Jadi kita punya barometer prestasi Iya. dengan adanya kesamaan peralatan, Iya. kesamaan aturan. Nah, di situ kita bisa punya barometer prestasi. Gitu. Kita bisa sambil lihat-lihat alat-alatnya nggak Pak? Kalau alat boleh di sana. Boleh di sana ya? Ya. Yuk kita ikut yuk. Ya. Ikut lihat alat-alatnya seperti apa. Memang sumpit ini masih pemerintah masih sebelah mata sih. Oh, Kalau untuk saat ini. Kalau masuk ke KONI belum Pak ya? Belum, tapi dia di Kormi yang setara dengan KONI berdasarkan undang-undang. Namun itu tadi ini. Mana sumpitannya? Sempit saya sudah tadi ya. Ya. Dua lagi. Oh. Mana sumpitannya? Yang di situ. Sumpitanmu mana, Dek? Oh, ini. Ya. Nah. Ini sumpitan.
Sumpitan ini Ini bahan dasarnya dari apa dia? bahan dasar dari kayu. Dari kayu, Dari kayu. Di Kalau dalamnya? untuk yang original itu kayu keras, kayu keras, ulin, kayu ulin. benggris. Tapi kita sekarang nggak bisa buat seperti itu. Kalau metode tradisional pembuatannya itu seperti apa kira-kira Pak? Jadi ini kan ada lubang dari sini Ya. tembus ke sana, itu ngelubanginnya pakai apa? Jadi sumpit ini termasuk barang pusaka kalau untuk nenek moyang kita. Iya, Kenapa? Karena proses pembuatannya itu memerlukan waktu yang lama. Bayangkan kayu keras seperti benggris, Iya. ulin itu dibor sedikit demi sedikit. Iya, iya. Ya, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun baru selesai. Nah, kalau ini yang untuk olahraga. Jadi kita punya inovasi seperti ini. Oh ini. Ya. Kalau contoh tradisionalnya ada nggak Pak? Contoh tradisional ini belum ada. Belum ada sekarang ini. Ya. Oh cuma di dalam udah ada aluminium. Sudah ada pipa aluminium. Artinya kenapa kita sikapi seperti ini? Pertama, keperluannya adalah untuk sosialisasi. Iya. Kenapa? Karena nilai sumpit yang asli Iya. itu sangat mahal. Jadi inilah hambatan terbesar kita untuk melakukan sosialisasi. Peralatan ini sangat mahal dan sudah hampir tidak ada. Ya, jadi kita buatlah inovasi seperti ini. Pertama, dia punya biaya yang murah. Iya, iya. Yang ke kisaran 400-500 400 sampai 500 itu standar sudah. standar. Ya, 400 sampai 500 ribu. ya. Ini inovasi itu kita buat supaya mudah digemari, sosialisasi berjalan bagus, Pembuatannya berarti lebih cepat yang lebih sekarang. cepat, lebih murah, Lebih murah, lebih- dan lebih akurasinya lebih bagus. Kalau misalkan kayak senapan kan di dalam ada ulir. Kalau sumpit sendiri ada ulirnya nggak di dalam? Sumpit nggak punya ulir. Sumpit nggak punya ulir. Ya, nggak punya ulir. Dia hanya bertumpu pada kekuatan daya dorong Daya tiupan dorong dari- kita. dari tiupannya tadi. Jadi niupnya itu berbeda, Pak. Niup api dengan niup menyumpit itu berbeda, Oh, jauh jadi sekali. ada tekniknya juga. Jauh sekali, Iya, ya. iya. Jadi kalau untuk sumpitan ini, Kalau standar panjangnya ada Pak ya? Kira-kira standar panjang untuk kita pertandingkan itu 150 cm sampai dengan 250 cm. kalau jarak tembaknya ada standarnya juga. Ketika kita bicara olahraga, tentunya kita berkaca pada panahan. Ya, Ya, gravitasi sangat tinggi. ya, ya. Ya, jadi dengan jarak yang semikian jauh kita harus punya apa sebutannya untuk ini punya standar Target lengkungan ya target itu. Ya. Nah ini kita ketahui dari mana? Ya latihan tadi. Ya, ya, ya. Ya, jadi makanya sumpit ini bisa kita jadikan olahraga karena pertama dia memerlukan tubuh yang sehat, stamina yang sehat. Ya. Ya, kalau kita begadang ya, kita nggak bakal bisa menyumpit dengan bagus, tidak punya hasil yang bagus. Ya, yang kedua lagi kita harus latihan terus supaya kita punya power yang konstan. Sambungannya lah dari lomba HUT RI ke-77 yang sudah berlalu. Kebetulan Bapak Kepala Adat membuat juga lomba sumpitan, ya sumpit Piala Kepala Adat Pampang. Oh jadi tiap tahun ini? Rencana ke depan beliau adakan tiap tahun. Ini Cuma baru- ini yang baru pertama Oh, kali. baru pertama malah. Iya. Jadi Iya, baru yang- pertama kali untuk lomba sumpit Yang untuk melakukannya dari adat seni Pampang sini? iya, Piala Kepala Adat Pampang. Piala Kepala Adat Pampang. Kebetulan kami dari Gang Borneo Sumpit sebagai tim teknis untuk di lapangan. Ya, beliau menyediakan pialanya dan dana-dananya. Kami sebagai tim teknis di lapangan. Ya. Untuk peserta dari mana aja Pak? Untuk peserta dari kabupaten kota, dari tuan rumah Gang Borneo Sumpit Samarinda, dari Bontang. Kubar, dari Bontang, Kubar juga ya? iya, dari Kutim, iya,
itu pesertanya. Ini ya. hari terakhir. Berapa hari? Ini hari pertama. Iya, hari hari pertama, besok hari terakhir. Oh, Iya, besok ya. iya. Pengumuman final sama ininya. Iya, kebetulan hari ini kita seleksi untuk yang perorangan kita ambil nilai tertinggi yang 10 besar. Jadi besok dipinalkan. Oh, Nah, ini ada perorangan, ada per kelompok. ada bergu. Bergu berapa orang? Bergu itu 3 orang. Oh. Iya. Total peserta? Total peserta itu ada 60 orang, peserta putra dan putri. Iya, putri juga? ada putri juga. Nanti bisa saksikan yang putrinya, ya. Berarti kita ngambil video Iya. boleh Pak ya? Boleh, silakan. Iya, kami terbuka. Silakan media mengambil video. Ya, dan juga apa namanya yang penting sudah konfirmasi dengan kami sebagai apa namanya penyelenggara. Ini Iya. khusus untuk Dayak atau umum Pak? Kita buatkan untuk umum. Oh, Iya, umum. Tidak khusus untuk Dayak. Ya, ini kalau penyumpit dari Kutim, dari Bontang itu bukan warga Dayak, tapi ada warga-warga kita yang mereka sudah apa namanya diam di Bontang. Ya, warga-warga dari Sulawesi mereka belajar sumpit. oh Sulawesi. Iya, mereka belajar sumpit, akhirnya mereka yang banyak yang juara, anak-anak muda yang rata-rata juara. Iya. Pak, mohon maaf Pak, bisa ceritakan sedikit nggak Pak sejarah sumpit? Sekilas saja. Iya. Sejarah sumpit tadi sudah saya sampaikan waktu di sambutan. Oh, Iya. Iya, sumpit ini adalah senjata warisan leluhur nenek moyang kita dulu. Iya. Ya, mereka buat senjata sumpit ini sedemikian rupa karena sumpit ini adalah senyap. Ya, senyap ditiup ya di dalam kegelapan. Jadi kalau ada musuh, ada binatang itu tidak lari. Mematikan nggak? Sangat mematikan. Sangat mematikan kalau dibuat dari racun. Dengan racunnya. Biasanya racun Iya. apa ya? Racun dari Ular. ular bisa, dari pohon kayu. Ada getah kayu khusus untuk racun. Iya, namanya pohon siran. Kalau kita Kutai Barat itu namanya pohon siran. Masih ada ya? Iya, masih ada sama sekarang. Iya, masih ada. Iya. Kalau ujungnya apa? Kalau ujungnya, Busur ya? iya, dia dilancipin, dilancip baru digetak-getakkan gini. Ya, itu kalau kena binatang, kalau dia tepis begini, langsung patah. Ujungnya ini yang ini. Ya, dan juga ini sumpit dibuat dulu untuk mencari nafkah. Ya, berburu untuk kebutuhan hidup, ya kan. Kebutuhan daging ya kan. Kalau orang-orang kita dulu mau makan daging, mereka berburu, menyumpit dapat daging, makan dagingnya. Ya, dan dagingnya tidak mengandung racun. Iya, karena racun yang dimasuk dalam tubuh binatang itu dia ngumpul di darahnya, tidak nyebar di daging. Ya, itu menggumpal dia, iya, menggumpal. Itu tidak menyebar ke badan, iya benar. Ya, sehingga dia aman. Ya, itu. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda, sumpit ini digunakan untuk melawan musuh. Ya, melawan Belanda dengan Jepang. Iya, melawan Belanda dengan Jepang. Iya, di Kaltim, di Kalimantan khususnya. Iya. Mereka berperang melawan Belanda sumpit ke Belanda. Ya, Belanda terkipai tidak tahu dari mana. Iya, itu. Iya, tidak tahu dari mana. Leher biasa. Iya. Sasaran apa? Pokoknya sembarang, yang penting kena. Yang penting kena langsung? Iya. Ya, walaupun kena di tangan, kalau sudah kena darah langsung mati. Itu. Iya. Itu. Belanda dan Iya. Makanya Belanda takut bahwa prajurit Dayak ini prajurit siluman kata mereka. Prajurit Dayak prajurit hantu. Ya, makanya mereka sangat takut dengan nggak kelihatan gitu ya. dengan prajurit Dayak waktu itu. Ya. Nah, seiring waktu kita sudah di kota ini, ya kan, kita mengembangkan sumpit ini supaya lebih berkembang lagi. Kita buat sejenis olahraga. Ya, dengan diadakan ini, ya olahraga ini. Kalau olahraga Ya. ini busurnya apa Pak ya? Kalau sumpitnya sendiri, kalau kita sekarang sudah modifikasi tidak menggunakan yang alami. Ya, tadi banyak yang bapak pakai yang alami, yang pendek-pendek, yang untuk berburu tidak sampai, banyak yang keluar. Kalau yang kita buat sekarang sumpit ini di dalamnya ya modern, kita modernkan sekarang. Sumpitnya apa busurnya? Ya, ini sumpitnya. Oh, panjangnya ya? Panjangnya kita buat 2,20 meter sampai 2,50 meter.
yang paling panjang. Kalau yang Ya. aslinya Pak? Yang aslinya ya 1,5 meter, 1,50 meter. Itu dari apa sih Ya. Pak? Kayu? Dari kayu, dari kayu, ya. Kayu khusus? Atau Ada semua kayu khusus yang sejenis Bambu? Bukan bambu bukan, ya? bukan. Ini sejenis sawit hutan. Ya, ada itu. Iya. Aren-aren hutan itu. Ya, itu ada, kita ambil, kita jemur, setelah dia kering baru itu dibelah-belah dulu. Ya, dikecilkan baru diraut, itu untuk anak sumpitnya. Kalau gabusnya kita buat dari kayu-kayu, akar-akar kayu yang ringan, akar-akar kayu ringan, dibentuk sedemikian rupa supaya muat di lubangnya itu. Ya, ditancapkan di anak sumpitnya itu, muat di lubang, itu untuk ininya. Tapi sekarang kita modifikasi, di dalamnya kita buat aluminium. Ya, aluminium sekarang kita modifikasi. Karena kalau sumpit yang aslinya, kalau cuaca begini dia padat. Ininya gabusnya ngembang. Ya. Kalau sumpit yang kita buat dari aluminium, walaupun kena air, ya tetap dia ini tidak mengembang, dan juga tidak, kalau kena panas tidak kempes dia. Ya, menyusut. Kalau ini kan aluminium, kalau aslinya pakai apa? Kalau Sama aluminium juga, bukan? enggak, bukan. Dia asli langsung lubang kayu. Ya, langsung lubang kayu itu. Manual Iya. ya, Pak? Iya. Homemade ya berarti? Iya, Buatan tangan. iya, buatan tangan dulu dia ini apa? Iya, iya, itu bahkan berbulan-bulan dia mereka buat dulu itu. Iya, tapi sekarang kita buat paling tidak seminggu lah kita buat satu sumpit. Ya, satu sumpitnya. Satu sumpit. Kalau busurnya itu paling ya 20 menit selesai. Kalau anak sumpitnya itu. Kalau Iya. anak sumpitnya pakai kayu juga? Sekarang kita buat dari fiber. Oh, fiber. Iya, dari fiber kita buat sekarang anak sumpitnya. Iya. Secara positifnya, karena kami melihat di kacamata budaya kami meyakinkan itu baik. Karena selama kita berprinsip baik itu tetap baik. Di mana kami dulu bahwa merdeka itu adalah hal yang sangat baik. Di mana hidup kita sebelum merdeka itu sendiri-sendiri. Setelah mengajak merdeka, maka kami berpikir secara positif bahwa itu baik, bahwa di mana kita bisa hidup bersama-sama. Dan ini masalah kayak ini kami menyebut baik sesuai dengan program pemerintah. Karena program pemerintah itu bertanggung jawab untuk negara. Jadi kita sebagai adat di belakang negara mendukung pemerintah yang menjaga, yang memimpin, yang membawa kita sejahtera itu. Jadi kami sebagai orang adat di Kalimantan Timur ini tidak ragu-ragu. Tidak ragu. Justru bangga Bangga. Bangga. Karena itu merupakan salah satu peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat khususnya Kalimantan sendiri. Tampang sendiri sudah dilibatkan Pak ya? Artinya kan kemarin kan banyak tuh kepala masyarakat adat ya. Tampang sendiri dalam IKN sendiri dilibatkan nggak? Di dalam Pembangunan atau proses-proses IKN atau rencana-rencana ke depan gitu kan? kita belum juga terlalu merasa terlibatnya, tapi yang kita merasa selama ini hanya harapan-harapan kita akan perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Harapan terbesar apa sih Pak? Terbesar adalah supaya pertama kita Indonesia lebih baik. Gimana kalau lebih baik kami pikir karena
bisa menata kota yang lebih baik. Karena kalau di Jakarta kalau kita dengar itu sudah penuh. Bagaimanapun bikin Padat baik, ya. tidak mungkin. Iya. Nah, salah satu yang kami memikirkan bahwa apabila pindah ke Kalimantan itu suatu program membuat Indonesia itu lebih baik. Kalau persiapan ada nggak Pak secara khusus misalkan apa terhadap SDM di Pampang sendiri gitu kan? Ya itu kami minta pemerintah tadi. Oh, Pemerintah untuk melakukan pembinaan itulah yang mempunyai kewenangan. kemenangan di situ. Keluarga kita Ikut secara aja. adat, bagaimana lah mereka membawa kita. Kayak kita dalam sebuah perahu. Kita dalam perahu kita sendiri. Kalau mereka bawa kita ke sana, pasti kita akan ikut. Artinya tapi persiapan secara mandiri di Desa Pampang itu tidak ada ya persiapan khusus gitu. Yang kita persiapkan dari diri kita sendiri, pertama menjaga kesatuan bersatu. Karena modal kita menjaga keamanan dan perdamaian. Perdamaian. Kalau pemerintah itu bagaimanapun hebatnya, kalau kita masyarakat itu tidak menyiapkan bersatu. hati kita bersama dengan pemerintah, kita akan bisa. Nah, secara adat kami seluruh Kalimantan Timur ini sudah menyatu hati kami bahwa kami siap kita dan siap akan mendukung pemerintah siapapun yang akan Terkait pesan Pak, artinya kan selama ini kan terkhusus suku Dayak itu sudah menjaga kelestarian lingkungan ratusan tahun ya, generasi ke generasi. Nah ini ada kekhawatiran dari aktivis lingkungan gitu kan, Greenpeace, Jatam dan sebagainya gitu kan terkait tadi. Walaupun memang pemerintah sendiri juga berjanji kan bahwa 70% tetap menjaga gitu kan. Artinya tetap kelestarian lingkungan, hutan itu tetap dijaga. Nah kalau pesan dari masyarakat adat sendiri khususnya Pampang, pesan kita di hutan nanti yang akan dibangun masyarakat supaya benar-benar menciptakan ibu kota itu nanti sebagai ibu kota yang bersih dan ramah lingkungan sesuai dengan kebiasaan kita di Kalimantan ini, bahwa kita biasa melihat hutan. Dan itulah pengharapan kita. Sekalipun menjadi kota, tapi itu menciptakan juga hutan. tetap jaga itunya gitu. Pak, terakhir Pak, artinya berarti selama ini belum ada ya keterlibatan secara langsung gitu kan, artinya dari pemerintah atau pemerintah pusat ataupun pemerintah Kaltim ataupun Samarinda terhadap Desa Pampang. Misalkan pemuda-pemudanya gitu kan. Kan kalau PUPR sendiri kementerian sendiri, pemerintah sendiri kan menyiapkan puluhan ribu tenaga kerja kan untuk IKN. Sudah adakah komunikasi dengan masyarakat adat khususnya Pampang? Kalau khusus belum ada ketemu dengan tapi saya lihat sudah tokoh-tokoh kita dari atas mungkin sudah sering ketemu. Oh, Cuma belum ketemu. Untuk menikmati keunikan budaya khas suku Dayak ini, kita perlu menempuh perjalanan sekitar 23 km dari pusat kota Samarinda. Dari papan nama di pintu masuk menuju kawasan Desa Dayak, wisatawan masih harus menempuh sekitar 1 km menuju lokasi. Secara rutin, setiap pekan masyarakat lokal Desa Pampang menggelar pertunjukan tarian adat suku Dayak. Demikian sekilas perjalanan kami mengunjungi Desa Budaya Pampang di Samarinda, Kalimantan Timur. Mari kita sama-sama melestarikan budaya kita. Budaya warisan nenek moyang kita. Salam bahagia dari kami.